Tanpa Ronaldo Kuate dan juga Ya. Marcelo Ferdinand, apakah dua pemain ini sangat berpengaruh? Tidak ada. Ataukah memang akan tetap di bawah nanti? Kalau gue pikir sih tentu STI akan berharap Marcelino Ferdinand dibawa ya Ya. untuk Piala Asia nanti. Tapi yang namanya kelompok umur ini targetnya bukan juara, targetnya Ya. bukan prestasi, Tetap pembinaan ini. pembinaan. Ya. Jangan ini nih kita kadang-kadang salah loh. Yang menjadi pertanyaan juga, apakah STI akan terdistract, nggak keganggu dengan persiapan ketua umum baru, kemudian ada protes dari pelatih-pelatih, Ya. pemain iklan nggak boleh, ya kan? Ini kayaknya pusing banget. Terus pemain juga ada yang dua andalannya di Eropa saat Ya. ini. Lo lihat ini apakah menjadi sebuah masalah besar untuk STI? Ya pasti terganggu, pasti. Ya. Paling enggak. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas hadir untuk Anda. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng dan juga share video kemana-mana. Karena tentunya kita akan membahas sebuah hal yang ditunggu-tunggu. Tim nasional U20 atau Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia dan juga Piala Asia. Nah, kali ini bersama dengan Abdul Hari. Sama kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustadz. Mantap! Gue lihat lu jadi inget bini gue bunting. Jadi gue lagi kan? Iya, lu sih gara-garanya. Gue makbul. Jadi. Amin. Mau gue doain yang lain nggak? Hah? Mau doain yang lain nggak? Jangan dong. Dari baik-baik dong. Iya. Oke, kita bahas tim nasional U20 nih. Hal yang baik-baik. Bagaimana persiapan STY? Bro, melihat tim nasional U20 ini. Ya kalau kita lihat kan sebetulnya kalau flashback jauh ya, ini tim udah dipersiapkan dari tahun lalu. Ya. Ya kan, dari dia latihan di Korea, kemudian juga sempat ke Turki ya, Eropa, kemudian juga belakangan juga ke Spanyol. Artinya memang tim ini sudah disiapkan jauh, meskipun ada drama saat pemanggilan pemain di TC terakhir. Ada 9 pemain Persija yang dipanggil, nggak dilepas keseluruhannya. Dan baru dilepas itu terakhir Muhammad Ferrari ya, di jelang pertandingan saat menghadapi Selandia Baru. Memang kalau kita lihat ini cukup masuk akal sih. Thomas Doll agak berat melepas karena 9 pemain bro. Ya. 9 pemain kan ini bisa dikatakan hampir satu tim lah. Betul. Meskipun mereka ini bukan pemain utama ya, tapi tetap saja dalam pacuan juara yang sedang dikejar oleh Persija, tentu pemanggilan 9 pemain ini adalah PR besar, pengaruh besar ya. Ini akan membuat goyah mereka. Nah, kalau melihat dari turnamen mini nih, kita menang sekali, kalah 2 kali. Ya. Nah, bagaimana persiapan yang tentunya tidak mudah karena nanti di Piala Asia kita satu grup dengan Uzbekistan, Suriah dan Irak. Ya, ini grup neraka ya kalau menurut gue ya, karena Uzbekistan ini tuan rumah dan Irak juga punya tim yang bisa dikatakan tim muda yang cukup bagus. Meskipun Zidane Iqbal, wonderkid Manchester United, kabarnya tidak dipanggil. Dan juga Suriah juga nggak bisa dianggap main-main ya, meskipun Irak dan Suriah ini di fase kualifikasi mereka tidak jadi juara grup ya, tapi salah satu dari runner-up terbaik. Dan kalau kita lihat persiapannya, ini persiapan dari turnamen mini ini gue rasa persiapan yang cukup bagus ya. Fiji, kemudian juga Selandia Baru. Iya, itu bisa dikatakan salah satu hal yang sedikit mencoreng ya, karena adegan pukul-pukulan itu sayangnya direspon sama Hoki Caraka. Mestinya pemain kita mesti terbiasa untuk tidak merespon hal-hal tersebut. Meskipun ya kalau kita lihat hal seperti itu tentu memancing emosi ya, namanya anak muda, darah muda. Kemudian juga kalau kita lihat selain Fiji ada Selandia Baru, ada juga Guatemala. 3 tim ini 3 tim yang sudah memastikan lolos ke fase grup Piala Dunia ya. Piala Dunia. Calon kita bisa ya? Betul, bisa jadi calon lawan kita. Dan Guatemala memang dari segi nama ini bisa dikatakan jarang kedengeran ya. Tapi mereka tuh rankingnya di atas kita loh. Dan mereka berada di zona CONCACAF yang artinya memang level permainannya tentu di atas kita. Selandia Baru mereka bermain di Oceania sama seperti Fiji, tapi mereka level permainannya sudah mendekati Eropa. Artinya memang ini menjadi sebuah ujian yang sangat bagus. Dan kalau kita lihat dari
3 pertandingan yang dilakoni oleh timnas U20 ini kan ada 5 gol ya. 4 gol menghadapi Fiji, kemudian hanya 1 gol menghadapi Selandia Baru, dan kalah lagi menghadapi Guatemala. Dan kalau kita saksikan dari permainan mereka ini, sebetulnya secara permainan sudah sangat bagus, berkembang. Variasi serangan bagus, dan pilihan pemain juga tambah banyak. Sekarang muncul ada Hugo Samir ya. Dan pemain Arkan Kakak juga yang dari timnas U16 main di tim ini. Artinya pilihan semakin banyak. Tidak ada Marcelino Ferdinand, tapi lini tengah berjalan bagus. Cuman satu PR-nya masih nih, finishing touch. Bagaimana finishing touch pemain-pemain kita masih lemah. Menghadapi Selandia Baru, kita sebetulnya punya banyak peluang, tapi tidak bisa memaksimalkannya dengan baik. Ini jadi PR. Kemudian juga menghadapi Guatemala begitu. Dan selain finishing touch, ada banyak kesalahan-kesalahan elementer yang jadi petaka buat gawang sendiri ya. Saat menghadapi Selandia Baru ada kesalahan Cahya Supriyadi, penjaga gawang yang berujung gol. Kemudian saat menghadapi Guatemala juga ada kesalahan dari Arkan Fikri di tengah yang bikin akhirnya jadi gol juga buat Guatemala. Ini yang harus segera diperbaiki. Nah, kalau dari tadi tanpa Ronaldo Kuate dan juga Marcelino Ferdinand, apakah dua pemain ini sangat berpengaruh? Tidak ada? Ataukah memang akan tetap di bawah nanti? Kalau gue pikir sih tentu STY akan berharap Marcelino Ferdinand dibawa ya untuk Piala Asia nanti. Tapi kalau seandainya memang klub Marcelino tidak mengizinkan, kalau gue pikir nggak apa-apa. Betul, berikan dia kesempatan. Berikan dia kesempatan. Kita contoh Irak, bro. Irak, Zidane Iqbal ini pemain luar biasa, wonderkid Manchester United. Tentu pelatih Irak kepengen dong. Betul. Dia main. Tapi ini kan tim kelompok umur. Dan ini bukan FIFA Matchday. Bukan FIFA Matchday. Karena yang namanya FIFA Matchday adalah tim-tim senior. Tim junior ini nggak masuk hitungan. Itu kenapa Persija berani untuk menahan pemain. Mas Nur sudah biasa dengan hal itu. Sudah biasa dengan hal itu. Dan kalau gue pikir, apa yang dilakukan Irak nih patut kita contoh. Zidane Iqbal tidak dipanggil. Kenapa? Karena federasi ingin membiarkan Zidane Iqbal konsentrasi penuh mengembangkan karirnya di Eropa. Begitupun harusnya Marcelino Ferdinand. Toh yang namanya kelompok umur ini targetnya bukan juara, targetnya bukan prestasi. Tetap pembinaan ini. Pembinaan. Jangan ini nih kita kadang-kadang salah loh. Kita ngomong proses untuk timnas senior, tapi untuk timnas kelompok umur kita nggak percaya proses. Jangan targetkan mereka untuk juara, prestasi di usia ini. Iya, kalau gue pikir ada atau tidak ada Marcelino Ferdinand, ya udah biarin aja. Kalau seandainya nggak dapat nggak diizinin sama klubnya, udah biarin aja. Kan sekarang ada Ronaldo Kuate juga ya. Dan di tengah kalau gue pikir Janadin Faris bagus, kemudian juga Arkan Fikri bagus. Ada pemain-pemain lain juga yang bagus untuk bisa dimainkan sebagai playmaker. Doni Pamungkas juga bagus yang Persija ya. Artinya memang dengan 9 pemain Persija ini gue pikir sudah mulai hidup permainannya. Ya jangan sampai nanti Marcelino Ferdinand yang baru datang telat justru bikin rusak kondisi tim. Ini nih yang harus diantisipasi oleh Sintayong. Ini ada hal yang menarik nih. Tadi lu katakan Thomas Doll, juga beberapa pelatih di Indonesia mengatakan bahwa pelatih jangka panjang ini sudah tidak bagus. Nah ini STY jadi serba salah nih. Lu lihatnya seperti apa? Iya, ini Thomas Doll kan berkaca di Eropa nih. Karena yang namanya Eropa pembinaannya sudah standar. Sementara buat Indonesia ini kan di timnas dan di klub beda-beda jauh. Kan beberapa kali STY itu jangankan di level junior ya, di level senior saja, saat berada di timnas fisiknya terbentuk bagus, tapi saat balik lagi mereka makan sembarangan, istirahat sembarangan, kemudian latihannya pun latihan fisiknya tidak standar timnas. Ini yang jadi kendala. Itu kenapa STY mementingkan betul TC jangka panjang. Gue pikir sih ini masalah perbedaan persepsi aja sih. Tapi apa yang dibilang Thomas Doll juga betul, bahwa ya latihan terus tanpa pertandingan, tanpa kompetisi nggak bagus juga. Ya artinya memang harus perlu keseimbangan antara latihan juga kompetisi. Oke, menyikapi hasil dari performa turnamen mini di GBK yang kita 2 kali kalah 1 kali menang untuk menuju ke Uzbekistan yang tanggal 1 Maret nanti seperti apa? Aisyah melihat, yakin nggak nih tim ini tampil lebih bagus ataukah
akan sama seperti yang di GBK? Ya, gue sih berharap sudah ada peningkatan nih. Paling nggak Sintayong kan sudah lihat nih di 3 uji coba ini menghadapi Fiji, kemudian juga Selandia Baru dan Guatemala ini sudah lihat kelemahan utama 2 lah paling nggak tuh, finishing touch dan banyak blunder ya yang harus diperbaiki. Crossing juga ini yang harus diperbaiki, dan mudah-mudahan saat masuk ke Uzbekistan, saat datang ke Piala Asia U20 ini sudah terbayar ya, sudah lunas lah. Karena kita punya sejarah bagus juga nih di kejuaraan Piala Asia U20 ini. Terakhir kita main 2018 di tangan Indra Syafri, kita bisa masuk ke quarter final, perempat final. Kalau saja kita menang saat itu menghadapi Jepang, kita bakal tampil di Piala Dunia U20 saat itu. Namun sayang kita kalah 0-2 lawan Jepang. Tapi juga harus perlu dipertimbangkan. Saat itu kita main bagus karena mainnya di GBK, di kandang diri. Sementara sekarang kan di Uzbekistan. Mental pemain kita cukup nggak? Itu dia yang jadi pertanyaan. Ya, yang menjadi pertanyaan juga, apakah STY akan terdistract, nggak keganggu dengan persiapan ketua umum baru, kemudian ada protes dari pelatih-pelatih, pemain iklan nggak boleh, ya kan? Ini kayaknya pusing banget. Terus pemain juga ada yang 2 andalannya di Eropa saat ini. Lo lihat ini apakah menjadi sebuah masalah besar untuk STY? Ya pasti terganggu, pasti. Paling nggak 2 pemain itu ya, Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand. Dia kan protes tuh, kenapa sih ini 2 pemain ini nggak izin gue sih buat ke Eropa? Ya wajar, itu pernyataan yang wajar, meskipun buat pemilik klub yang membawahi kedua pemain itu bilang, loh untuk ke Eropa karir nggak usah urusan timnas, mereka punya karir masing-masing. Tapi STY punya kepentingan kepada 2 pemain ini, bahwa dia sudah menyusun skema, menyusun formasi, menyusun strategi dengan 2 pemain ini. Tanpa 2 pemain ini tentu ini distract-nya ada di sini. Tapi gue pikir STY pelatih kelas dunia ya, yang bisa mengatasi segala hal-hal tersebut. Ya, semoga saja ini tidak menjadi kendala besar ya. Betul. Nah, kita berharap jangan jadi beban tampil di Piala Asia, karena memang tujuannya adalah Piala Dunia nanti. Terus kita lolos dari grup. Gue sih masih yakin ya, kita punya potensi lolos. Emang kalau kita bicara di level senior, di level ranking negara senior ya, ini kita paling kecil di antara Uzbekistan, Irak, dan sudah. Tapi sekarang nih kelompok umur, kelompok umur levelnya ya 11-12 lah, nggak beda-beda jauh. Ya semoga di bawah pengurus Pak Erick Thohir ini PSSI-nya support juga kayak Pak Iwan Bule. Iya betul. Keren loh. Iwan Bule bagus, dicariin pesawat loh. Betul, belum pernah ada tuh yang kayak gitu. Oke, terakhir lu lihat bagaimana tim nasional Indonesia dengan pergantian kepengurusan, apakah ini akan berpengaruh, terutama STY? Ya, gue harap sih kepengurusan baru ini percaya proses ya. Karena kita lihat di tangan STY ini progresnya bagus. Satu, memang belum ada trofi nih, tapi ranking FIFA kan naik terus, ya kan? Dari 170-an sekarang 150-an kan? Artinya ada grafik yang naik. Satu itu dulu. Kemudian juga STY mengubah wajah Indonesia, potong generasinya dari saat di tangan Simon McManamy generasi tua, sekarang pemainnya pemain muda semua. Bahkan federasi-federasi Asia Tenggara ini memuji bahwa Indonesia memang sekarang belum dapat juara nih, tapi tunggu 2-3 tahun ke depan dengan pemain-pemain muda yang ada sekarang ini, kalau mereka tetap bermain untuk timnas, ini bakal jadi tim yang paling berbahaya. Amin. Nah, ini saya proses dan support ya. Ya, gue sih berharap ya mudah-mudahan hasilnya bagus ya di Piala Asia U20, kemudian juga di Piala Dunia bagus, dan STY bisa sign perpanjangan kontrak. Wah, tim STY. Gitu. Oke, terima kasih Abdul Haris. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan sukses terus ya. Baik, terima kasih. Itulah bagaimana opini dari kita bahwa tim nasional U20 ini adalah bukan mencari prestasi, tapi ini proses pembinaan yang tentu disupport karena muaranya adalah tim nasional senior. Tapi semoga saja tidak ada gangguan non teknis dalam persiapan tim nasional U20 di Piala Asia dan juga Piala Dunia. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.